Pernah dengar kalimat ini? Kalau satu perusahaan cuma punya satu pelanggan besar, berarti pasti dikendalikan pelanggan itu. Kelihatannya masuk akal. Tapi, di dunia hukum pajak, logika seperti itu belum tentu benar. Dan satu putusan pengadilan pajak membuktikan bahwa asumsi seperti ini bisa membuat koreksi pajak belasan miliar rupiah gugur. Kasus ini berawal ketika otoritas pajak menemukan perusahaan yang mengalami rugi operasi cukup besar. Operating marginnya sekitar minus 30%. Karena dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran, dilakukan koreksi menggunakan margin median perusahaan pembanding sehingga muncul koreksi sekitar 15 miliar rupiah. Masalahnya bukan hanya soal rugi. Masalah utamanya adalah anggapan bahwa pelanggan terbesar perusahaan ikut menentukan formula harga sehingga dianggap mempunyai hubungan istimewa. Disinilah perdebatan dimulai. Perusahaan menjelaskan bahwa pelanggan terbesarnya memang melakukan negosiasi harga. Tapi negosiasi bukan berarti pengendalian. Perusahaan itu juga menegaskan bahwa pelanggan tersebut adalah pihak independen, bukan pemegang saham, bukan perusahaan yang dikuasai, dan tidak memiliki hubungan keluarga. Selain itu, transaksi afiliasi yang benar-benar ada hanyalah pembelian spare part dan jasa teknik dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan penjualan. Artinya, kalaupun mau menguji transfer pricing, hubungan istimewa harus dibuktikan. Jangan sampai seluruh penjualan kepada pihak independen ikut dianggap transaksi afiliasi. Nah, bagian paling menarik ada di pertimbangan majelis. Majelis menyatakan bahwa kesepakatan harga antara penjual dan pembeli merupakan praktik negosiasi yang lazim terjadi dalam transaksi independen. Jadi, hanya karena pembeli ikut bernegosiasi mengenai harga atau margin, itu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan istimewa. Majelis juga menilai bahwa fakta pelanggan menjadi customer terbesar tidak cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan istimewa. Ini adalah perbedaan penting antara hubungan bisnis dan hubungan istimewa. Karena tidak terbukti adanya hubungan istimewa atas transaksi penjualan tersebut, majelis menyimpulkan bahwa koreksi transfer pricing sebesar sekitar 15 miliar tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan. Sebuah putusan yang menunjukkan bahwa asumsi harus selalu didukung bukti. Pelajaran bagi Anda, para pebisnis. Know your rights. Pahami aturan mainnya. Karena di tangan orang yang paham aturan, aset bisnis Anda adalah yang paling terlindungi. Sampai jumpa di ulasan kasus berikutnya. Salam sukses.